Halo semua, kembali lagi di channel Primetime Information. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Siapa yang tak mau jadi kaya raya? Bergelimang harta, rumah mewah, mobil mewah, dan tentunya uang yang tak terbatas. Kali ini Primetime akan membahas siapa saja konglomerat-konglomerat yang ada di Indonesia yang sumber penghasilan mereka dari batu bara dan jualan rokok. Tapi jangan lupa siapkan cemilan dan duduk santai, ini dia informasinya. Yang pertama, Garibaldi Thohir. Garibaldi Thohir merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir. Darah bisnis sudah mengalir dalam diri Garibaldi dari ayahnya Muhammad Teddy Thohir, salah satu pendiri Astra. Saat ini usianya 55 tahun. Pria yang akrab disapa Boy Thohir ini masuk sebagai orang terkaya di Indonesia di urutan ke-15 versi majalah Forbes. Total kekayaannya tercatat sebesar 1,65 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,5 triliun rupiah. Salah satu sumber kekayaan terbesarnya berasal dari kepemilikan sahamnya di PT Adaro Energi. Kiprah bisnisnya tak hanya berkutat di batubara. Adaro saat ini adalah perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Boy juga tercatat sebagai pemilik perusahaan pembiayaan WOM Finance, operator perusahaan air minum, hingga jaringan restoran Hanamasa. Yang kedua, Theodor Rahmat. Theodor Permadi Rahmat adalah salah satu pengusaha nasional yang terbilang sangat senior di industri tambang batubara. Bahkan ikut menjadi salah satu pendiri Adaro. Pria yang akrab disapa Teddy adalah mantan CEO Astra International. Selepas dari Astra, ia mendirikan perusahaan sendiri yakni Triputra Group. Dikutip dari laman resminya, Triputra diketahui memiliki bisnis batu bara besar lewat anak perusahaannya, Padang Karunia Group. Perusahaan itu berdiri pada tahun 2002 dan banyak beroperasi di Kalimantan Selatan. Kapasitas produksinya bahkan mencapai 15 juta ton per tahun. Di lahan konsesinya, raksasa batubara ini memiliki cadangan batubara sebesar 275 juta ton. Majalah Forbes menempatkan Theodor Rahmat di urutan ke-16 orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan bersih sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 22,78 triliun. Yang ketiga, Peter Sondag. Peter Sondag adalah pengusaha batubara yang menempati urutan ke-18 orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan bersih sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 21,36 triliun. Sumber pundi kekayaannya berasal dari Raja Wali Corpora. Raja Wali Corpora adalah induk perusahaan investasi terkemuka yang didirikan pada tahun 1984 dan berbasis di Jakarta. Dikutip dari laman resmi perusahaan di sektor pertambangan, Raja Wali Corporation memiliki 3 perusahaan besar, yakni Archie Group, Golden Eagle Energy, dan Indomines. Untuk bisnis batubara dikelola oleh PT Golden Eagle Energy yang mengelola tambang besar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Perusahaan ini diketahui menguasai cadangan batubara sebesar 730 juta ton yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Sementara kapasitas produksinya yakni sebesar 2,5 juta ton per tahun. Yang keempat adalah Low Tuk Wong. Low Tuk Wong adalah pemilik dari Bayan Resorts yang masuk sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Penguasaan konsesi lahan raksasa tambang ini banyak tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tambang batubara terbesarnya berlokasi di konsesi tambang yang menyumbang 80% produksi. Area tambang lainnya berada di site Wahana Baratama, Teguh Sinar Abadi, dan Perkasa Inakekarta. Saking besarnya skala produksinya, Bayan Resort juga memiliki pelabuhan milik sendiri. Majalah Forbes menempatkan pria berusia 72 tahun ini di urutan ke-25 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,09 triliun.
Yang kelima, Hasyim Jojo Hadikusumo. Hasyim Jojo Hadikusumo tak lain adalah adik Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beberapa kali namanya masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Dikutip dari majalah Forbes, teranyar pemilik Arsari Group ini menempati posisi ke-40 orang paling kaya di Indonesia. Perusahaannya bergerak di berbagai sektor mulai dari kelapa sawit, pertambangan, industri kertas, dan jasa logistik. Kekayaannya sebagaimana dicatat Forbes yakni sebesar 685 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,76 triliun rupiah. Saat ini perusahaan-perusahaan miliknya sebagian besar tergabung dalam Arsari Group. Dilihat dari laman resmi perusahaan Arsari Group berkantor di Mid Plaza Jalan Sudirman, Jakarta. Di bisnis utama Arsari Group adalah tambang batu bara. Yang keenam adalah Hartono Bersaudara. Pemilik perusahaan rokok Jarum, Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono kembali menduduki posisi orang paling tajir di Indonesia. Keduanya mempertahankan posisi paling puncak warga negara Indonesia paling kaya sejak beberapa tahun terakhir. Selain bisnis rokok, kekayaan dua bersaudara ini ditopang oleh Bank BCA. Keuntungan lama serta kenaikan saham bank swasta terbesar di Indonesia ini mendorong kenaikan kekayaan mereka. Selain itu, baik Jarum maupun BCA menjadi induk dari banyak anak perusahaan. Forbes mencatat kekayaan bersih keduanya yakni sebesar 38,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 548,73 triliun rupiah. Di luar rokok dan perbankan, grup Jarum lewat GDP Venture kini juga berekspansi dalam modal Ventura yang banyak berinvestasi pada sejumlah perusahaan startup besar. Mengutip situs GDP Venture, beberapa perusahaan yang disuntik modal oleh GDP Venture adalah antara lain Kaskus, Gojek, Tiket.com, Blibli hingga situs berita Kumparan. Yang ketujuh, Susilo Wonowijoyo. Susilo Wonowijoyo atau Chow Dau Ping tak bisa dilepaskan dari raksasa rokok Gudang Garam. Perusahaan ini berbasis di Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowijoyo pada 1958. Sebelum bisa sukses sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Gudang Garam berawal dari sebuah industri rumahan. Perumahan ini kemudian terus tumbuh berkembang dan menjadi perusahaan rokok terbesar di Indonesia berdampingan dengan Jarum dan Sampurna sebagai penguasa pasar rokok. Gudang Garam saat ini sahamnya diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia. Dikutip dari Bloomberg, Gudang Garam menguasai 1/5 pasar tembakau di Indonesia. Sebagai pemilik perusahaan rokok raksasa, kekayaan Susilo tidak tanggung-tanggung. Di tahun 2020, Forbes mencatat kekayaan bersih Susilo Wonowijoyo ini. Kekayaan bersih Susilo mencapai 5,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 75 triliun rupiah. Ia menempati posisi ke-6 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Selain rokok, keluarga Wonowijoyo juga memiliki sejumlah usaha lainnya di sektor perkebunan sawit, properti, dan infrastruktur. Baru-baru ini, Gudang Garam juga tengah berekspansi di bisnis aviasi. Perusahaan ini tengah membangun bandara yang berlokasi di Kediri. Demikianlah informasi yang berhasil kami rangkum. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.